Bolangers, kali ini aku disuruh paman mengantar gerobak sorong ini untuk panen kentang. Lokasinya memang agak jauh dari desa, jadi kami harus berlari supaya cepat sampai. Wah, pemandangan di kaki Gunung Kerinci ini indah sekali ya. Kebun tehnya luas banget, Bolangers. Sejauh mata memandang, hijau semua. Ini dia yang selalu aku rindukan ketika berada di sini, Bolangers. Udara sejuk, pemandangan indah pedesaan, dan area perkebunan yang sangat luas. Benar-benar khas dataran tinggi. Selain terkenal dengan perkebunan tehnya, Desa Kersiktuo, Kecamatan Kayu Aro, juga memiliki hasil perkebunan yang sangat melimpah. Salah satunya ya kentang ini, Bolangers. Sebagai salah satu produk unggulan, kualitas kentang dari sini nggak kalah kok dengan daerah lain. Lihat, ukurannya besar-besar kan? Ayo kawan, kita bantu paman dan bibi untuk panen kentangnya. Oh, belum bah, sebab tak tahu lagi ya? Oh, kau takut, lang. Ya? Kedua, weh. Hah? Nah, telak ni, pecu, ngantarnya gini. Hah, kalian mau ngapain? Balapan. Oh, mau balapan? Ya. Ayo, siapa takut? Denis, kalau cuma lari untuk ngumpulin kentang sih gampang. Ayo kita bagi tim. Kamu sama aku ya, Denis. Biar Alvaro dan Lorenzo yang jadi lawan kita. Aku yakin kalau sama Denis bakal mudah mengalahkan Alvaro dan Lorenzo. Dia kan paling kuat di antara kami. Waduh, ternyata aku salah, Bolangers. Tidak mudah untuk berlari di kebun kentang seperti ini. Kontur tanahnya yang tidak rata membuat aku kesulitan berlari. Kali ini aku harus mengakui kekalahanku, Bolangers. Ternyata Lorenzo dan Alvaro memang lebih cepat dan lincah dari kami. Maafkan ya, Denis. Gara-gara aku, kamu jadi ikut kena hukuman deh. Ayo, kita angkat karung-karungnya. Setelah itu, kita lanjut ke bolang lagi. Waduh, yang itu berat ya? Hah? Bibi kamu tadi nitip kentang sama ya kasih yo. Isunya ya, Pak ya. Yo. Makasih ya. Isunya ya, Pak ya. Yo. Yaudah, langsung taruh di tas aja yuk. Ayo, lang. Belum kok, weh. Mana? Nah, bisa gak? Panen kentangnya selesai. Ayo kawan, kita antar pesanan bibinya Lorenzo. Semangat! Isian daging. Sambil nunggu kentang matang, kami siapin isian dagingnya dulu ya. Bahan yang digunakan ada daging sapi, bawang putih, cabai merah, garam, dan keju mozzarella. Potong-potong daging sesuai dengan keinginan, lalu iris tipis bawang putih dan cabainya. Kalau sudah, rebus dagingnya sampai berubah warna menjadi kecoklatan. Terakhir, tinggal kita masukkan irisan bawang putih dan cabainya deh. Sambil nunggu dagingnya matang, kita lubangi dulu kentang yang sudah dikukus tadi ya, Bolangers. Pelan-pelan, supaya kentangnya tidak rusak. Tidak perlu terlalu dalam, yang penting cukup untuk memasukkan isian dagingnya. Baru mencium aromanya saja, aku jadi lapar, Bolangers.
Kentang isi daging buatan Bibi Nadia ini rasanya pasti enak. Jadi nggak sabar mau segera nyicipin. Nah, tinggal kita tutup isian dagingnya menggunakan keju mozzarella Bolangers. Sekarang lanjut kukus lagi selama kurang lebih 10 menit. Kentang isi daging buatan Bibi Nadia sudah jadi. Lihat Bolangers, keju mozzarellanya benar-benar meleleh ya. Menggoda banget untuk mengisi perut yang tiba-tiba keroncongan. Enak. Kentang isi daging buatan Bibi ini sudah seperti masakan di resto bintang 5. Daging sapinya berpadu dengan kentang yang lembut. Campuran bumbu rempah dan keju mozzarellanya benar-benar sempurna. Oh iya, kentang isi daging buatan Bibi Nadia ini tidak hanya mengenyangkan, tapi juga menyehatkan loh. Dalam satu porsinya terdapat kandungan protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh kita. Pokoknya bisa membuat kami kuat ngebolang lagi deh. Bermain motor-motoran kayak gini memang sering dilakukan oleh anak-anak di Sumatera Bolangers. Walau hanya terbuat dari bambu, tapi bentuknya mirip dengan motor pada umumnya loh. Sudah lengkap dengan roda dan setangnya. Wih, canggih ya. Kami sengaja pilih jalan setapak dengan medan menurun supaya mudah untuk menjalankan motor-motorannya. Oh iya, jangan lupa untuk memastikan kondisi jalannya sepi dan jauh dari lalu lalang kendaraan ya. Ayo kawan-kawan, meluncur! Bermain motor buluh ini ternyata butuh konsentrasi yang tinggi biar lajunya nggak oleng. Benar-benar pengalaman yang seru Bolangers. Bolangers, main motor-motorannya sudah dulu ya. Habis balapan motor-motoran, kok jadi gerah ya? Jadi pingin mandi nih. Bolangers, sekarang aku mau ikut pamanku ke salah satu danau yang ada di hutan ini. Tunggu. Apa? Kenapa? Aus bang. Air pinang aja bang yuk. Hah? Emang gak enak? Enak bang. Oh yaudah, ayo. Yuk. Air pinang. Sebenarnya aku juga belum pernah sih merasakan air pinang. Penasaran juga sama rasanya seperti apa. Wah, emang gak salah deh. Kalau soal urusan manjat-memanjat, Adit memang jagonya. Pohon pinang setinggi ini saja bisa ditaklukkannya dengan mudah. Besok-besok kalau ada lomba panjat pinang, kamu harus ikut ya, Adit. Untuk mengambil airnya, ternyata yang digunakan adalah pinang muda Bolangers. Daging buah pinang muda memiliki tekstur yang empuk dan mengandung banyak air. Nah, kali ini kami akan membuat jus pinang muda dengan tambahan madu. Caranya mudah kok. Tinggal kita kupas kulit pinangnya, lalu ambil daging buahnya dan tumbuk sampai halus. Air yang ada dalam daging buah pinangnya sudah mulai keluar Bolangers.
Wah, bukannya bantuin, malah asik main air di danau. Kalau lagi haus sih, emang bawaannya pengen cari yang seger-seger. Kawan-kawan, ayo sini. Udah siap nih minuman. Jus pinang madu buatanku dan Bang Liwa sudah jadi nih. Bagaimana? Enak kan rasanya? Buatan siapa dulu? Bolang. Oh iya Bolangers, jus pinang muda ini bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita loh. Meskipun rasanya agak sepat, tapi kalau sudah dicampur dengan madu, ada manis-manisnya kok. Ini punya aku dikit lagi mau habis nih. Ini dia yang namanya resam Bolangers. Sejenis tanaman paku-pakuan yang biasa tumbuh liar di hutan. Kata Kak Rara sih, sebenarnya tanaman ini mengganggu pertumbuhan tanaman lainnya. Akhirnya masyarakat di sekitar sini banyak yang mengambilnya untuk diolah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Kalau begitu, ayo kita ambil yang banyak kawan, supaya tanaman yang lain bisa tumbuh lebih baik lagi di sini. Wah, iya, dapat banyak banget kita nih. Habis itu panjang-panjang lagi. Gigit nyamuk. Iya, digigit nyamuk, Kak. Gatel banget. Oh, kakak tahu nih. Coba kita cari getah damar yuk. Ayo, biasanya sih main getah damar dulu, Kak. Getah damar? Iya, Lang. Biasanya di Siko orang-orang pakai getah damar untuk ngusir nyamuk. Ya udah, langsung kita cari aja yuk, Kak. Yuk, cari yuk. Nyamuknya cuma satu, tapi temannya banyak Bolangers. Wah, ini toh yang namanya pohon damar. Besar juga ya pohonnya. Oh, ternyata seperti ini bentuk getah damarnya. Kata Kak Rara sih, getah damar ini terbentuk secara alami karena ulah dari beruang madu. Beruang madu memiliki kebiasaan mencakari kulit pohon damar sehingga membuat getahnya keluar secara alami. Getah damar akan membeku jika terkena udara dan akan berjatuhan dengan sendirinya. Nah, getah-getah yang berjatuhan inilah yang diambil dan dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk dijadikan vernis perahu, resin, dan alat pembakaran ketika sedang berada di dalam hutan. Getah damar yang dibakar akan menimbulkan asap dan aroma yang cukup kuat sehingga membuat nyamuk gak berani mendekat. Ya, bisa dibilang obat nyamuk alami gitu deh. Nah, kalau begini kan gak bakalan ada nyamuk ataupun serangga yang mau mendekat ke kami. Iya, Kak. Aroma khas damar juga sudah menempel di pakaian dan juga kulit kami. Sekarang kami bisa melanjutkan perjalanan deh. Bolangers, sekarang aku mau ikut Kak Raras untuk buat kerajinan resam. Resam yang tadi sudah diambil, selanjutnya dikupas terlebih dahulu bagian kulit luarnya. Setelah itu, bagian dalam resam akan dibelah menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan. Resam yang baru diambil memiliki tekstur yang lentur, sehingga mudah untuk dibentuk menjadi kerajinan. Biasanya sih akan dijadikan tas, gelang, cincin, atau hiasan dinding lainnya. Miliknya, oi, sekolah. Bocah-bocah
Bualangers, sekarang kita ngebualang ke Cianjur yuk. Ikuti terus keseruan kami. Teman, alam Cianjur memang memiliki pemandangan yang indah. Sejauh mata memandang, area persawahan dan pemukiman warga membentang. Rival mengajak kami menuju sawah untuk membantu paman mencari belut. Barudak. Kade. Barudak, dek. Ya, Mang. Terus di mana itu? Habis bantuin teteh bikin mochi. Bikin mochi. Iya. Ah, gaya tuh hebat. Mang jadi tengah belut teh. Jadi. Oh yaudah Jadi. Mang, kita boleh ikut Mang. Siap. Ya, ayo. Pelan-pelan licin. Kebetulan sekali, paman baru mau siap-siap untuk menjebak belut teman. Langsung saja kita cari sawah yang belum ditanami padi. Alat yang digunakan yaitu bubu, sejenis perangkap yang terbuat dari bambu. Di sejumlah daerah di Nusantara, bubu juga mudah ditemukan. Beda tempat, beda sebutan. Nah, di dia lang biasana belut mah. Dina cari cari kieu. Yuk, bantuan mamang masangkeun. Yuk. Sok. Bubu yang sudah disiapkan tinggal diletakkan di antara tengah sawah dan ditutupi dengan bekas panen padi. Oh iya, untuk memancing belut masuk ke dalam bubu, paman sudah memasukkan umpan berupa kelapa kering. Nah, Lang, nanti kan belutnya biar supaya bisa masuk ke ini ke bubu. Ini jalannya harus dibuka-buka, Lang. Oh, dibuka-buka, ya, Sok siap. bantuin, Ya, sok ya, barudak, ya, bantuan buka. si Bolang teh. Yuk. Bukakeun. Gitu. Awas ieu. Buat jalur masuk belutnya ke dalam bubu teman dengan cara membersihkan sisa panen padi yang ada. Semangat barudak! Menjebak belut sudah menjadi tradisi orang Cianjur sejak dulu. Selain sebagai lauk pauk harian, hasil dari belut ini juga kerap diolah menjadi kere atau dendeng belut. Setelah terpasang dengan baik, bubu akan didiamkan beberapa lama. Kala beruntung, bubu akan terisi belut. Kira-kira ini simpan bubunya di sini berapa lama, Mang? Lumayan lama, Lang. Paling sorean, Lang. Oh, Heeh. ya udah kalau gitu kita boleh main dulu gak? Boleh. Ya, boleh main gila. Ya. Silahkan. Yaudah. Hati-hati mainnya. Kita main dulu yuk. Ayo. Makasih ya, Mang. Ya. Satu, dua, tiga, loncat! Kawan-kawanku ini memang selalu punya cara seru dalam menghabiskan waktu, teman. Aku diajak untuk menikmati segarnya salah satu air terjun yang ada di desa Situhiang, Kecamatan Pagelaran, Cianjur. Curug Cijampang, salah satu objek wisata yang memiliki pemandangan yang sangat cantik. Memiliki ketinggian sekitar 100 meter. Lokasi Curug Cijampang masih asri dan bersih. Curug ini terdiri dari 2 tingkat, teman. Curahan airnya sangat besar. Nah, pada bagian bawah curug terbentuk kolam pemandian yang bisa digunakan untuk berenang. Ayo, kawan! Yeehaw! Airnya cukup dingin, tapi bikin badan jadi segar. Saking serunya, kami sampai kehujanan saat mandi di Curug Cijampang ini. Kalau begitu, ayo kawan, mandinya udahan dulu ya. Besok-besok kita kesini lagi. Hujan sudah reda. Kita lanjut bertualang, kawan. Ya, was, hati-hati ya. Kamu kenapa, Reva? Lang, aku sakit perut nih kayaknya. Masuk angin. Gimana ya, aku bingung baru dok. Oh, itu orang teh manggil pining. Bentar, pining itu apa ya? Obat yang bisa dijadiin minuman. Oh, iya. Udah yuk kita cari yuk. Yuk. Pelan-pelan ya, hati-hati ya. Ya. Yuk. Mungkin karena kelamaan berenang, rival sampai masuk angin. Ayo atulah, kita cari finingnya. Oh, barudak, yuk piningnya. Ini piningnya. Yuk, orang bawa yuk. Yuk, yaudah langsung aja. Fining adalah sejenis rimpang yang tumbuh liar di hutan. Batang fining cukup tinggi, daunnya memanjang, hampir mirip dengan lengkuas dan honje. Hati-hati rival. Teman, bagian dari fining yang dimanfaatkan yaitu buahnya. Bentuknya bulat memanjang,
dengan lapisan kulit yang cukup tebal. Ayo Arya, kumpulkan lagi. Kata kawan-kawanku ini, masyarakat Cianjur memang kerap memanfaatkan pining untuk ramuan tradisional, teman. Selain itu, buah pining juga bisa dijadikan campuran makanan sebagai asam alami. Bener, ternyata ini yang namanya pining. Tuh, aku sih belum pernah coba ya rasanya kayak gimana. Tapi sih katanya bisa dibuat minuman. Tuh bisa dilihat kan banyak banget. Arya, udah. Banyak banget. Langsung saja kita bawa buah piningnya, teman. Sabar ya Rival, kita coba buatkan kamu minuman hangat. Kebetulan sekali sudah ada sejumlah campuran lainnya, seperti gula aren dan bunga telang. Lang, siapin buah piningnya. Ya, ini lagi siapin. Rizky, potongan gulanya. Ya. Hati-hati Rizky, potong gula arennya. Awas kena tangan. Buah pining ini terdiri inti buah dan beberapa lapis kulit. Nah, kulit inilah yang bisa dijadikan campuran minuman. Ulangers, ternyata ini dia isi dari dalamnya buah pining. Tuh, kayak ada biji-biji gitu, kecil. Aku cobain ya. Ternyata itu rasanya ada asam-asam seger gitu. Arya, udah siap semua kan? Udah? Udah. Yuk nih, aku juga udah siap nih. Masukkan bahan ke dalam rebusan api, mulai dari gula aren, bunga telang, dan buah pining. Aduk dan tunggu sampai semua bahan tercampur rata. Bunga ini sangat berguna untuk mengobati perut sembelit. Sabar Rival, sebentar lagi jadi nih ramuan minuman hangatnya. Pastikan gula aren meresap. Aduk terus ya Arya. Baru udah jadi ya. Oh, udah. Pal, minum pal, main cager. Awas, hati-hati panas. Ya. Ternyata minuman buah pining buatan kami rasanya enak, manis, dan memiliki aroma yang khas. Campuran gula arennya benar-benar bikin nyaman di perut. Buah piningnya juga bikin segar. Ayo Rival, baru dah. Minum juga ya, mumpung masih hangat. Rasa buah pining yang asam dipadu dengan manisnya gula aren benar-benar bikin segar. Ramuan untuk mengusir masuk angin ini benar-benar aku rasain. Saat diminum, di perut langsung hangat dan membuat tenggorokan plong. Sok Rival, minum yang banyak biar cepat sembuh. Ayo kita lihat hasil perutnya paman. Emang perut kamu udah enakan? Udah nih. Oh yaudah, ayo barudak. Ayo. Syukurlah, perut Rival sudah kembali normal teman. Kalau begitu, ayo kita ke sawah dan membantu paman melihat hasil jebakan belut. Udah ketangkap belum belutnya? Belum tahu nih, mau dicek sekarang nih. Iya. Coba cek yuk. Ih. Aku jadi deg-degan teman. Kira-kira buku yang dipasang paman sudah terisi belut belum ya? Tuh, buka dah. Buka lah. Dapat lang. Loba eta milikna euy si bola. Banyak nih. Wah, campur gitu. Hore! Kami senang sekali. Ternyata bubu milik paman sudah terisi belut teman. Wih, ternyata satu bubu ini bisa memuat puluhan ekor belut segar. Ayo barudak, langsung kita angkat. Walau bentuknya tidak biasa, ternyata peminat belut lumayan banyak loh. Belut dikenal memiliki rasa yang sangat enak dan cocok diolah menjadi berbagai masakan. Wangers, hari ini paman lumayan beruntung karena dapat belutnya banyak banget tuh. Karena sawahnya habis dipanen, jadi belutnya lumayan banyak. Hasil tangkapan belutnya langsung kita masukkan bobokok. Wadah yang terbuat dari anyaman bambu ini teman. Bersihin yuk, Mang.
Geus can ngelebet teh. Oh, acan pang. Amang mah rek masang deui sabab dia kurang keneh. Oh, Rek masang di dieu. Angguran mah rival mah pang nyanakeun para-para di bah ucup nya. Heeh, tangke panggih jeung amang di bumi amang we. Heeh. Nya pang nyanakeun we. Ya, Mang. Amang mah rek masang di ieu. Ya aku taruh sini ya, Mang. Ya, Mang. Oh, jig. Terima kasih banyak ya, Mang. Pang nyanakeun nya di bah ucup. Heeh. Teman, di tangan paman, belut-belut ini akan diolah menjadi dendeng belut atau dikenal dengan sebutan kiri belut. Selain belut, ada bumbu dan bahan lain untuk membuat dendeng ini, seperti kunyit, jahe, gula aren, ketumbar halus, dan pelengkap lainnya. Teman, dendeng belut ternyata banyak dijadikan sebagai buah tangan khas dari Kabupaten Cianjur loh. Untuk bisa merasakan nikmatnya dendeng belut ini dibutuhkan sejumlah proses. Belut segar yang sudah dibersihkan kemudian digeprek sampai pipih seperti ini. Prosesnya cukup menggunakan sebilah kayu. Lakukan satu persatu sampai bahan belut siap semua. Bangers, ini belutnya emang harus digeprek karena biar bumbunya makin meresap dan makin enak. Bawa. Dendeng yang sudah dibumbui tinggal dijemur sampai benar-benar kering. Proses ini tergantung dari sinar matahari. Kalau cuaca cerah, hanya dibutuhkan 2 hari saja. Ini Mang, di sini, Mang. jemurnya di sini nih. Ya. Barudak. Hatur nuhun ya. Ya. Tos bantuan amang ieu nganjieun dendeng belut. Tah. Barudak lapar teu? Lapar dong, Mang. Lapar? Hengke di ieu dipangmasakeun ku bibi dendeng belut nanya. Ya, terima kasih ya, Mang ya. Dendeng belut dari paman ini enaknya dimasak apa ya? Ngebelang yuk! Untuk masakan kali ini, Bibi juga sudah menyiapkan jengkol dan bumbu pelengkap lainnya, teman. Ayo, siapa yang doyan jengkol ngaku? Hehehe. Lanjut, siapkan bumbu halus yang terdiri dari cabai, bawang merah, dan bawang putih. Teman, ngomongin masakan Sunda, memang gak ada duanya. Kuliner tanah Sunda terkenal rasanya yang enak. Kata Bibi sih, kuncinya di bumbu rempah-rempah yang digunakan. Goreng dendeng belut sampai kering. Pastikan matang sempurna, teman. Lelaunan, Bi. Awas gosong. Hehehe. Wangi banget ya, Bi ya. Bener, ternyata kere belut ini kalau digoreng wangi banget. Terus cepat kering kayak kerupuk. Mantep banget wanginya. Goreng potongan jengkol, masukkan bumbu halus, dendeng belut, dan saus tauco. Aromanya benar-benar harum. Teman, tauco merupakan salah satu olahan khas Cianjur yang banyak digemari. Rasanya enak sekali.
Aku jadi nggak sabar buat makan. Diamkan masakan sampai bumbu meresap. Aduk-aduk sebentar dan angkat. Masakan Bibi sangat menggugah selera nih. Ayo kawan, langsung saja kita sikat. Masakan dendeng belutnya nikmat banget. Rasanya gurih dan kaya akan bumbu teman. Apalagi ditambah dengan potongan jengkol. Kalau kata kawan-kawanku ini sih, ngeunah pisan. Alias enak banget. Enak masakan Bibi. Masakan dendeng belut memang paling pas dimakan selagi hangat teman. Rasanya campur-campur, gurih dan sedikit pedas. Kata Bibi, kandungan gizi dendeng belut cukup tinggi dan memiliki sejumlah manfaat untuk tubuh. Kalau begini nggak ada alasan teman buat gak habis. Hehehe.